kamu dapat anu ya, yang bisa baca Excel, Excel. Sepertinya Anda belum menambahkan di tugas ini. Komputer ini Anda belum ditambahkan ke tugas. Kan kemungkinan format tugasnya itu pilihan centangnya seharusnya edit penugasan itu seharusnya di centang yang bawah. Itu efeknya gini, karena ini kan baru masuk di kelas. Nah, tugas itu diberikan ada dua pilihan. Pilihan yang pertama itu tugasnya diberikan pada saat itu aja. Sehingga kalau ada siswa masuk dia nggak menerima tugas itu. Tapi centang yang kedua, siapapun yang masuk ada di situ bisa melihat, bisa ngerjakan. coba punya saya tugas ini. Nah, itu kemungkinan kenapa atau siapa saja yang bikin tugas itu pantulannya tidak dicentang yang bawahnya. Sehingga kalau ada anak masuk, ya nggak tahu kalau ada tugas. Gitu. Apa tadi itu? Bukan. Tugas itu dia loh, tadi itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini kita akan belajar membuat flyer. Mau bersabar dulu, kita masih menunggu presenternya menyiapkan materi-materinya. Bu Amel, mic-nya disiapkan langsung dinyalakan, Bu Amel. Ya Pak, sudah Pak. Sudah, Halo? Sudah masuk. Background galon. Cok rame-rame sampean mlebu rene iki suara. Monggo, gini, saya sapa dulu ya Bu Amel. Ya. Ini sambil Bapak Ibu guru serta siswa-siswa lain Jember yang hadir di sesi PJJ seri pertama ini, SMKN 6 Jember nanti akan setiap timing tertentu akan mengadakan webinar atau pemaparan materi secara online seperti ini. Nanti akan banyak materi yang akan kita sharing bersama. Untuk di sesi pertama ini kita akan sharing gimana pembuatan flyer yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Amel. Sebenarnya hari ini akan dihadirin juga bersama Ibu Kepala Sekolah, Bu Priwayu Artanti. Hanya saat ini Bu Priwayu Artanti harus menghadiri satu kegiatan di Surabaya sehingga tidak bisa memberikan sambutan awal untuk kegiatan ini. Oke, Bu Amel sudah siap untuk mulai memberikan materinya? Bisa Siap, coba Pak. untuk sharing tampilannya Bu Amel. Tampil Pak. Belum. Oh. Ntar saya stop sharing punya saya. Oh Coba iya. punya Bu Amel tinggal share dulu. Sudah Bu Amel, sudah tampil kanvanya. Monggo dilanjutkan Bu Amel. Kadang webinaran kayak green screenan ya. Kadang itu kayak samaan kita ini kayak yang Gue ngomong ini. Baik Pak, saya mulai ya. Ya, monggo silakan Bu Amel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Puspita Ella. Saya guru multimedia di SMK 6 Jember. Langsung saja dengan materi yang akan kita bahas, membuat flyer mudah sekali menggunakan canva.com. Jadi flyer yang kemarin saya share dan PowerPoint yang saya buat sekarang ini semuanya itu menggunakan canva.com, free, tidak perlu bayar apa saja. Langkah-langkahnya langsung saja ya. Langkah-langkah yang pertama yaitu cukup simple, step by step-nya. Yang pertama, kita butuh browser, bisa pakai Chrome atau Mozilla. Lalu buka saja linknya www.canva.com, login menggunakan email, pilih template yang akan didesain seperti flyer, banner, dan lain-lain, edit, setelah itu download. Langsung saja prakteknya.
Ini saya sudah berada di browser Chrome, lalu ketikkan canva.com di sini. Canva.com. Jadi sebelum ini kebetulan saya sudah login, saya sign out dulu. Nah, tampilan awal Canva ini seperti ini. Sign up with Google atau sign up with Facebook. Kita pilih langkah yang mudah saja, yaitu sign up with Google. Pilih email yang akan digunakan untuk login. Nah, sekarang sudah berhasil masuk atau berhasil login ke Canva-nya. Di sini banyak sekali template yang bisa digunakan. Jadi di Canva ini slogannya design anything, publish anywhere. Jadi bisa desain apa saja. Contohnya seperti ini, create a design. Ada desain yang direkomendasikan seperti desain presentasi. Ini nanti bisa di-download dalam bentuk PowerPoint. Ada desain poster, sosial media, blog banner, terus birthday card, book cover, quote WhatsApp story, Twitter post, dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini juga ada recent design. Ini adalah kumpulan desain yang sudah saya buat kemarin. Ini presentasi yang saya buat tadi menggunakan Canva, lalu flyer yang kemarin saya share juga menggunakan Canva. Bisa dilihat-lihat nanti. Di sini juga bisa membuat logo free. Kalian Bapak Ibu, siswa-siswa juga bisa edit. Langsung saja, kemarin posternya itu kita akan membuat flyer. Jadi di kolom pencarian ini, ketikkan flyer. Nah, nanti akan muncul beberapa opsi untuk membuat flyernya, apa saja tinggal dipilih. Flyer landscape, real estate, event, landscape, dan sebagainya. Coba saya sekarang dipilih yang flyer ini ada ukurannya 210. Flyer landscape. Nah, sekarang tinggal pilih desain mana yang cocok untuk membuat flyer. Misal kita akan membuat flyer tentang pembelajaran jarak jauh yang mungkin nanti akan kita adakan untuk selanjutnya setelah ini. Misal saya pakai desain yang ini, tinggal diklik saja. Masih loading. Jadi di Canva ini kita bisa download dengan format PNG, JPG, bisa juga video, PowerPoint, ataupun PDF bisa. Iya Pak, kayak nomor Pak ya. Jadi semua objek, semua gambar yang ada di Canva ini free. Ada beberapa yang berbayar. Nanti biasanya yang gambar berbayar itu ada watermark seperti gambar mahkota yang warnanya abu-abu atau warnanya orange.
itu tetap bisa di-download dengan gratis, cuma nanti di flyernya ada watermark Canva. Kalau misalnya berbayar, nanti watermarknya hilang. Nah, misal ini sudah selesai loading, template flyer yang sudah saya klik tadi. Sekarang kita tinggal edit saja. Caranya mudah, tinggal klik satu kali bagian teks yang mau diedit. Misal di sini, pembelajaran flyer. Terus, misal ini bagian judul utamanya, membuat flyer mudah dengan Canva. Di sini font semuanya sudah tersedia. Tinggal memilih saja font yang disukai yang mana. Tapi biasanya kalau font yang sudah tersedia ini menurut saya sudah cocok dengan desain tampilan dengan tampilan template-nya sendiri. Jadi tidak perlu mengubah-ubah font lagi. Jadi desainnya itu cepat selesai. Terus ini diganti misalkan linknya, diketikkan linknya, misalkan bit.ly, linknya pembelajaran jarak jauh. Ini terus selanjutnya bisa ditentukan jamnya jam berapa dimulainya. Bu Amel. Ya Pak. Katanya share linknya Bu Amer, layarnya kelihatannya masih berhenti di tampilan login awal gitu Bu Amel. Gitu. Mungkin bisa di stop sharing dulu, kemudian di sharing ulang Bu Amel. Sudah Pak, bisa ya? Oke, belum terlihat. Sudah. Sudah Bu Amel, bisa dilanjutkan. Mulai dari login ya Pak ya? Nah, dilanjutkan desainnya itu sudah, karena kan yang login tadi sudah. Oke. Ya, yang login sudah. Tinggal diklik login with Google. Pilih emailnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Canva. Sesuai dengan judul pembelajaran yang sudah di-share, kita akan buat flyer. Kita akan buat flyer, diketikkan saja flyer. Ya, memang tampilannya delay, Pak. Flyer. Pilih flyernya. Misal bikin apa ya, media promosi. Promosi misalkan promosi jilbab. Jilbab segi 4. Motif. Misalkan mau promosi jilbab segi 4 motif seperti ini. Sambil nunggu koneksinya lemot. Nah, sambil kita menunggu loadingnya Canva, kita cari gambarnya dulu untuk promosi. Misal saya pakai gambar
jilbab ini. Sementara saya cari di Google, save image dulu. Pagi ini sepertinya internet lumayan lemot ya. Flyer masih loading. Alhamdulillah sudah terbuka. Dipilih salah satu, misal pilih bagian yang ini, misal pilih template ini, kita tinggal klik kiri satu kali saja, lalu masuk ke tampilan editnya. Nah, ini contoh gambar yang gambar berbayar dari Canva. Jadi di sini ada watermark Canva. Ini bisa di-download, cuman nanti gambarnya juga ada watermark Canva. Nah, sekarang kita memasukkan gambar yang sudah kita download tadi ke template ini. Caranya buka hasil download tadi, namanya tadi yang saya download Tilisia ini, tinggal diseret saja ke Canva, seret ke sini, nanti dia otomatis langsung upload. Nah, setelah selesai diupload, tinggal diseret aja, di drag and drop. Diklik kiri, terus seret. Klik kirinya jangan dilepas, seret, terus letakkan di sini. Nah, tinggal seperti ini saja. Nah, kalau sudah selesai, tinggal ditulis judulnya, misalkan jilbab apa tadi namanya, Tilisia. Jilbab Tilisia. Misalkan di sini kasih cantum harganya, misalkan Rp 189.000 misal. Lalu di bawah bisa dikasih cantum kontak yang mau dihubungi saat membeli jilbab ini. Kontak. Dan untuk pemesanan bisa menghubungi _2, kasih nomor HP-nya 08123456. Seperti ini. Nah, kalau tampilan ini terasa masih kurang besar, di pojok sini ada zoom. Misal file ini yang paling besar di sini. Misal www-nya kita ganti dengan alamat toko, Jalan PB Sudirman. Oh maaf, ke @newpick dihapus. Nah, ini misalkan diganti merek, misalkan si nama yang punya jilbab ini, misalkan namanya adalah Devita Nur Anggriani. Sudah selesai, sudah jadi media promosinya untuk jilbab. Di sini misal kata-katanya kurang besar, di sini di atas ini ada untuk edit. Misalkan fontnya kurang besar, bisa diganti bold, italic, underline, rata kiri, rata kanan, rata tengah,
Ada di sini. Terus ini untuk uppercase dan lowercase-nya tulisan. Misalkan ini semua uppercase, bisa dibuat lowercase juga. Nah, seperti ini, Devita. Lalu di sini ada position. Posisi untuk menentukan sebuah objek. Kalau backward ini ditaruh di belakangnya, nah jadi nggak kelihatan. Kalau memunculkan lagi bisa forward atau to front langsung di atas. Terus ini untuk mengatur transparansinya. Kalau sudah selesai membuat flyer, kita bisa langsung download di menu pojok ini. Ada panah, bisa diklik, pilih menu download. Lalu pilih file tipenya, bisa PNG. Ini di sini kalau PNG akan di-download high quality, JPG small file, bisa PDF. Biasanya saya menggunakan ini yang PNG. Tinggal klik download saja. Karena ini flyer tidak ada gambar yang berbayar, jadi bisa langsung di-download saja. Nah, ini hasilnya ada di pojok bawah. Klik kanan, show in folder. Nah, ini. Hasilnya bisa langsung digunakan. Sampai di sini Pak Ahmadi sudah selesai saya step by step flyer menggunakan Canva Pak Ahmadi. Oke, Bu Amel, kalau yang ada pertanyaan, silakan tuliskan di Q&A. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebelum sambil nunggu pertanyaan ya Pak Ahmadi, Canva ini Ya. selain bisa diakses lewat browser, dia juga bisa diakses lewat Play Store. Lewat HP Android juga ada aplikasinya. Jadi kita bisa edit atau membuat flyer menggunakan HP. Ini logonya kalau di Play Store seperti ini. Jadi bisa langsung diinstal, sama harus login juga menggunakan email atau Facebook. Lalu cari langkah-langkahnya sama seperti di browser, cara pakainya yang di HP. Apakah sudah ada pertanyaan Pak Ahmadi? Masih belum ada pertanyaan. Mungkin yang ingin saya tanyakan, Bu Amel, itu ketika kita menggunakan Canva itu resolusi maksimal yang bisa kita buat itu sampai berapa?
ukuran gambarnya. Kan selama ini kalau kita gunakan gunakan Photoshop tuh kan kita bisa bikin misalnya 1 meter itu pun nggak ada masalah gitu ketika kita menggunakan Photoshop yang offline gitu. Nah, untuk yang Canva itu ukuran maksimal yang bisa kita download itu berapa? Kalau ini sepertinya seperti ini, Pak. Dimension must be at least 1000 cm and no more than 211, hanya sampai 211 cm ini, Pak. Jadi tidak bisa untuk banner besar, itu nggak bisa. Oke. Berarti memang yang versi free ini dia hanya dikhususkan untuk flyer-flyer yang istilahnya ukuran layar ya. Iya, ukuran layar. Oke, sambil nunggu pertanyaan, ini ada yang menanyakan, mungkin dia juga baru mengenal itu Canva. Ini tentang apa ya? Ini tentang apa ya? Jadi ini kan kemarin posternya itu kan cara mudah membuat flyer. Jadi cara mudah membuat flyer itu kita nggak perlu pakai Photoshop atau Corel. Jadi di online itu sudah tersedia template gratis. Kita nggak perlu bikin awal seperti kayak Photoshop, Corel yang memakan waktu lama. Jadi cukup online menggunakan canva.com, misal mau membuat flyer penjualan atau media promosi atau apapun, terserah mau bikin apa saja, logo, banner. Maaf, banner hanya nggak sampai ukuran besar. Misal ada Instagram post untuk bikin konten atau presentasi, bikin logo, bikin poster. Kadang kan kita kalau bukan kadang kan kita bingung desain itu harus dimulai dari mana, ini warnanya apa, objeknya seperti apa, itu saja. Kadang desain bagi orang awam itu sulit. Jadi dari kesulitan itu supaya kita bisa desain sendiri, kita menggunakan Canva saja. Misalkan seperti tadi, membuat flyer. Tinggal ngetikkan saja flyer atau membuat poster. Jadi ketikkan saja posternya. Kalau misalkan Instagram post atau story ada. Instagram story. Mungkin buat Bapak Ibu atau siswa-siswa yang masih bingung Canva ini apa, bisa langsung praktek membuka ini canva.com. Sudah muncul ini contoh Instagram story. Bisa diklik yang bagian mana yang mau diedit. Misalkan saya pilih yang ini. Sudah paham penjelasannya, Pak? Tadi yang tanya, sudah paham atau belum yang tanya tadi? Karena Bapak ini ada lagi yang bertanya. Ya. Jika dipakai di Android, apakah aplikasi itu dapat diakses offline atau hanya bisa online saja? Ini pertanyaan dari Putri Arityani. Jadi Canva ini bisa diakses online. Kalau offline nggak bisa. Karena Canva ini desain atau template-nya itu selalu update semua. Jadi selalu ada desain yang terbaru dan kekinian gitulah. Jadi harus online. Harus online.
Oke, itu jawabannya ya. Ada lagi pertanyaannya, Bu Amel. Kalau untuk pembuatan banner ukuran 1 kali 1,5 bisa tidak, Bu? Ini ada pertanyaan. Sebenarnya sudah dijawab tadi. 1,5 cm, Pak. Berapa? Ini Sentimeter kelihatannya kalau ya? banner pasti 1 meter kali 1,5. Kalau biasanya kalau saya buat banner itu, kalau misalkan saya kekurangan ide desain, saya tetap pakai Corel kalau untuk ukuran besar. Cuma untuk desainnya biasanya saya ambil dari Canva untuk template-templatenya. Jadi saya tinggal membuat objek yang seperti yang di Canva kan sudah bagus tuh. Terus saya buat di Corel seperti itu, Pak. Oke, berarti untuk desain awalnya ide-idenya kita ngambil dari Canva nggak? Ya. Oke, itu untuk yang jawaban dari tadi yang kalian nanyakan. Jika kalau kita membuatnya dalam bentuk banner, ya tentu kita bisa istilahnya desain awalnya seperti apa, nanti di setting dulu di Canva. Nanti kalau ingin ukuran besar kita oprek lagi menggunakan Corel. Ntar Bu Amel ditunggu, masih belum ada pertanyaan baru lagi. Ya. Ini Pak, apakah bisa kalau kita ingin menambahkan stiker sendiri untuk dimasukkan ke gambar tersebut? Itu pertanyaan berikutnya, Bu Amel. Stiker itu gambar ya, Pak? Ya, kemungkinan maksudnya gini. Ya, kan yang ada di gambar yang ada itu kan sudah ada itu. Kemungkinan dia ada. ingin nambahin sendiri gitu loh. Dia punya sendiri, kan di Canva belum tentu ada gitu loh. Apakah bisa kita nambahkan sendiri atau memasukkan gambar itu? Stiker, misalkan saya punya stiker ini. Misalkan stiker ini, stiker tadi cara memasukkannya ke Canva juga sama seperti gambar jilbab tadi. Tinggal diseret langsung ke Canva, ke browsernya. Saya download dulu gambarnya. Nah, terus kita buka Canva-nya. Misal akan saya letakkan di sini. Ke bagian ini, Canva. Dicari hasil downloadnya tadi. Ini. Tadi langsung saja diseret. Diklik kiri, terus seret ke Canva. Nah, kalau sudah muncul drop to upload your file, lepaskan seretnya tadi. Dia akan otomatis ke upload seperti ini. Masih proses. Lalu kalau sudah selesai, kalau sudah terupload di Canva, cara meletakkannya juga sama, diseret saja, diklik kiri, terus seret ke bagian gambarnya. Misal mau diletakkan di dalamnya sini enggak apa-apa, atau di luarnya bagian itu juga enggak apa-apa, seperti ini. Oke. Sudah? Ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya, Mbak Amel. Apakah pamflet di Canva hanya bisa menggunakan aspek rasio layar HP atau laptop? Apakah tidak bisa custom sendiri? Custom sendiri bisa. Caranya di sini. Custom sendiri, create a design. Di sini ada custom dimension. Tinggal langsung diketikkan berapa ukuran yang Bapak Ibu atau siswa-siswi mau. Misal ukuran ini
Ini ukuran 150 untuk panjang, tingginya 50 cm. Nanti untuk template-nya juga bisa diberi template. Tinggal dicari di sini template yang diinginkan seperti apa. Oke, pertanyaan berikutnya Bu Amel, apakah kita bisa mengedit lewat HP atau hanya lewat laptop, dan aplikasi yang digunakan itu apa? Sebenarnya sudah dijawab sih tadi. Ini pertanyaan dari Muhammad Makhluk, kelas 12 AKL 2. Ya, saya jawab lagi mungkin Pak ya, biar tambah jelas. Jadi Canva ini, misal kita sudah edit lewat laptop. Kalau kita mau install lewat HP, menggunakan email yang sama, nanti desain yang sudah kita edit lewat laptop akan muncul di HP. Jadi diinstal dulu Canva-nya lewat Play Store, Google Play ini. Diinstal lalu masukkan email Google email atau Facebook, atau buat akun sendiri bisa. Kalau misalkan di awal sudah login lewat laptop dan sudah login menggunakan email misalkan email Gmail sendiri, lalu di HP kalau editan dari laptopnya ini pengen muncul di HP, email yang dimasukkan harus sama. Jadi nanti akan terkonek sama seperti Facebook. Kita lihat Facebook di laptop dan HP itu juga pasti sama. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Amel. Ini pertanyaan berikutnya, ini bisa saya jawab sendiri. Ini pelajaran MMK, Bu. Ini. Yang perlu diketahui bahwa materi ini sebenarnya bukan materi hanya untuk anak MM saja sih sebenarnya. Karena materi ini bisa dimanfaatkan untuk semua jurusan. Kenapa? Karena misalnya untuk bisnis manajemen, untuk BDP misalnya, ketika diminta untuk bikin pamflet, bikin flyer, itu sudah tahu triknya. Karena pembuatan pamflet itu hal yang mau nggak mau kita harus benar-benar bisa dan tidak nunggu jadi anak multimedia untuk bisa membuat pamflet. Ya, untuk pertanyaan yang saya jawab sendiri. Untuk yang tadi ada yang pertanyaan ini pelajaran MM atau bukan, ini sebenarnya pelajaran umum yang semuanya harus tahu gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu Amel dari Khairul Umam, kalau mengedit foto apakah bisa, Bu? Edit fotonya jadi seperti apa? Berubah warna atau edit foto juga ada banyak. Jadi tinggal mau diedit seperti apa fotonya gitu. Plugin khusus foto kan sudah ada berarti ya, Bu Amel? Kalau foto mau diedit seperti apa dulu, misal merubah warna juga ada. Misalkan kalau foto hanya merubah warna, misalkan dari sini tadi. Misalkan dari flyer tadi, di sini kalau edit foto itu ada filter. Di foto tuh ada filter. Nah, ada efek, filter, dan adjust di sini. Kalau yang kompleks edit foto, di sini enggak ada. Kalau misalkan mau kompleks edit foto ya adanya di Photoshop. Kalau mau edit foto misalkan kita pakai efek, misalkan nah, kalau filter di sini tinggal diklik saja mau diedit seperti apa fotonya. Misal foto yang dimasukkan kurang terang atau fotonya warnanya kurang sesuai dengan template, bisa disesuaikan di sini.
filter, terus ini efeknya belum keluar. Nah, kalau adjust, ini misalkan brightness ini untuk kecerahan, kontras ini ketajaman, saturation ini ke warna. Nah, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Blur. Sudah Pak Ahmadi? Oke, ada pertanyaan lagi Bu Amel. Dari Anonymous, Bu, jadi kalau misalnya kita sudah mendownload aplikasinya menggunakan, ini pertanyaan yang tadi, saya langsung jawab, karena ini aplikasi online, maka semua harus lewat jaringan online, sehingga walaupun kita sudah download aplikasinya, ya tetap saja harus online. Kemudian pertanyaan gini, Bu Amel, tadi ini kan mengedit foto, apakah juga bisa mengedit video, Bu Amel? Kalau video yang durasi panjang itu tidak ada di sini. Kalau di sini tersedianya animasi saja. Jadi kalau editing video tidak ada Pak, adanya animasi saja. Animasi yang sudah tersedia di template Canva-nya itu animasinya Pak. Kalau kita mau memasukkan animasi sendiri atau gambar GIF sendiri juga sama, memasukkannya seperti gambar yang tadi. Itu berarti kita misalnya untuk terdownloadnya itu berarti nggak bisa dalam bentuk video ya Bu Amel? Terdownloadnya dalam bentuk video, sebentar. Saya pernah lihat menunya ada tulisan MP4. Oh, itu berarti bisa ya untuk bikin video ya. Walaupun videonya kayak model-model video di TikTok kan gitu ya, yang durasinya nggak panjang. Iya. Tidak begitu durasi kompleks. 1 menitan ya. Pakai, iya Pak. Oke, itu berarti sudah terjawab ya. Tadi ada yang menanyakan apakah dengan aplikasi ini kita bisa membuat video? Bisa, tapi emang video standar sama seperti ketika kita bikin video-video TikTok dan sebagainya, yang durasinya memang tidak panjang. Ini yang ditanyakan Bu Amel, bedanya Canva sama placeit.net apa ya Bu? Apa itu Pak? Play? Ada dia menuliskan placeit.net. Placeit. Ya, placeit.net. Nggak tahu ini aplikasi apa. Saya juga baru dengar itu. Iya, belum tahu Pak. Katanya hampir sama sih, tapi bedanya kemungkinan kalau yang Canva mungkin sudah terkenal, sama seperti kalau kita ngomongkan Facebook sama aplikasi-aplikasi yang lain yang mirip Facebook, tapi yang lebih terkenal mungkin Facebooknya. Pertanyaan berikutnya, katanya pertanyaan berikutnya hampir sama. Ini sebenarnya sudah terjawab yang tadi sih. Caranya kalau ganti template itu gimana, Bu? Caranya ganti template. Misal kita sudah di sini, misalkan mana ya? Kok lemot yang tadi? Nah, misalkan mau ganti template. Template-nya sama, tinggal diganti di sini. Nanti ada search template. Misal template-nya mau ganti, sebentar masih loading. Nah, ini kan masih satu dokumen di sini. Misalkan kita mau tambah dokumen lagi atau pic baru, di sini ada add a new pic. Nah, tinggal diklik add. Nah, langsung muncul langsung muncul berkas
atau halaman baru. Ini halaman 1, ini halaman 2. Nah, untuk menghapus ini gambar icon tempat sampah delete page. Nah, sebelahnya ini copy page. Di plus ini sama add a new page. Nah, misalkan ini move up, ini dipindah ke atas. Kalau misalkan move down, dia akan ke bawah. Nah, misal add notes, misalkan desain pertama. Add notes-nya desain pertama. Terus ini juga bisa diduplikat atau di copy page. Klik saja, nanti gambarnya akan tercopy jadi 2 seperti ini. Kalau mau ganti template, di sini ada menunya template. Lalu pilih template yang mau diganti. Kok enggak loading ya? Nah, misal template-nya mau diganti yang ini. Event player. Tinggal diklik saja langsung. Nah, dia akan otomatis ganti dengan template yang sudah kita pilih tadi, Pak Ahmadi. Oke, ada lagi sebenarnya Bu Amel, pertanyaannya ini mengenai tadi kan ada fotonya di banner, itu bisa digeser nggak? Itu ada pertanyaan seperti itu Bu Amel. Foto di banner? Oh, di ya, flyer tadi yang kan ada sudah fotonya. Itu bisa digeser nggak itu fotonya? Apa kalau di template itu diem gitu aja nggak? Karena kan biasanya di template kita nggak bisa geser, ada beberapa yang nggak bisa geser itu. Apakah itu bisa digeser? Semua objek di Canva itu bisa digeser, bisa diputar. Oke. Ya, itu sudah terjawab dari pertanyaan tadi. Ada yang nanyakan bisa digeser atau enggak. Yang jelas, semua objek sama seperti kita menggunakan aplikasi-aplikasi pembuatan gambar yang lainnya, semuanya bisa digeser, diputar, dibalik, dikecilkan, dibesarkan, dan sebagainya. Itu semuanya bisa. Dengan Canva juga otomatis juga kita bisa atur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengaturnya sesuai dengan selera kita. Oke, sebentar, saya cek ada pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan Bu Amel. Apakah kalau di Android kita bisa lewat web nggak? Apa harus download aplikasi Canva-nya? Karena kan biasanya kalau kita punya HP, kita kan bisa menggunakan Chrome, Bu Amel. Apakah kita bisa jalankan langsung dari Chrome-nya itu, Bu Amel? Ya. Dari Chrome-nya langsung juga bisa. Tidak perlu install aplikasi, mau dibuka lewat Chrome-nya juga bisa. Tapi kadang kalau dulu saya edit lewat Chrome itu pakai HP bisa, Pak. Tapi kalau misalkan sekarang itu tidak bisa. Kalau otomatis kalau misalkan kita buka Chrome ke Canva, kita langsung disuruh download aplikasinya. Jadi kalau lewat ini kalau lewat akses lewat HP di Chrome itu tidak bisa, Pak. Harus download aplikasi. Oke, itu pertanyaan jawabannya ya. Memang sekarang ketika kita menggunakan handphone itu sebenarnya ketika aplikasi itu ngecek
penggunanya itu menggunakan gadget apa, itu biasanya kalau di handphone itu mereka meminta, karena ini produk-produk gratis, itu biasanya mereka meminta untuk download aplikasinya sih, karena emang mereka layanan gratis mereka itu terbayar ketika konsumen atau user itu download aplikasinya, karena setiap kali download aplikasinya mereka dapat notifikasi atau dapat ibaratnya kayak dapat sama seperti YouTube lah, semakin banyak yang ngelihat mereka dapat fee lewat iklannya YouTube. Nah, biasanya kalau diminta untuk download memang karena ini produk gratis biasanya seperti itu sih, kita harus download aplikasinya. Kalau awal-awal dulu ketika masih baru dan begitu belum terkenal, memang kita masih bisa mengaksesnya langsung lewat Chrome atau lewat browser-browser yang support di aplikasi Canva. Tapi kalau sekarang ketika kita terdeteksi menggunakan gadget atau menggunakan HP, itu biasanya langsung dianggap Chrome-nya atau browsernya itu nggak support, sehingga dia harus diminta untuk download. Itu ntar saya cek lagi cara mengganti tulisan di template. Ini ada pertanyaan, Bu Amel, cara mengganti tulisan di template gimana, Bu? Oh ya, cara mengganti tulisan. Cara ganti tulisan sangat mudah sekali ya, Pak. Tinggal diklik 2 kali saja atau klik di teks yang akan diedit. Klik 2 kali saja, terus dihapus. Seperti ini bisa langsung diedit kok. Dihapus. Akan diganti SMKN 6 Jember. Misal tulisannya terlalu besar, bisa dikecilkan dengan fontnya ini tadi. Sama, jadi kalau yang sudah biasa pakai Photoshop atau Corel, editnya juga sama seperti itu. Di Canva juga sama seperti itu. Tinggal diklik saja. Oke, pertanyaan berikutnya Bu Amel, ini dari Destria Isma Putri Sahidin. Apakah setelah diedit di Canva bisa di print, Bu? Bisa, mau di print juga bisa. Kalau di print itu harus di-download dulu. Jadi gambar dengan format PNG atau JPG. Setelah itu bisa di print. Mau lewat, ya bisa langsung di print. Oke, itu ya caranya buat Adestria. Sebenarnya kalau tahu di handphone atau di smartphone sekarang itu ada fasilitas untuk print langsung lewat HP ke printer tertentu. Hanya memang syaratnya printer itu support di Bluetooth-nya HP. Sehingga kita kalau misalnya mau ngeprint dari HP itu sebenarnya ada sarana langsung cetak dari HP. Hanya memang saat ini kita mungkin di sekitar kita belum menjumpai printer-printer yang khusus bisa langsung connect dari HP. Tapi sebenarnya sudah setahun ini banyak printer-printer tertentu itu sudah bisa support cetak dari HP. Contohnya ketika kita kalau di resto mahal itu atau di hotel-hotel berbintang itu ada proses untuk cetak faktur dan sebagainya, itu sudah bisa langsung dari HP. Tapi memang printernya harus printer khusus, tidak sembarangan printer untuk bisa langsung ngeprint. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ini tadi yang Gabriel Kristalinda, apakah Android harus lewat web Pak di HP? Kalau sekarang, kalau dulu harus lewat web bisa, sekarang memang harus download. Ini ada pertanyaan menarik, Bu Amel, mungkin sambil merangkum sesi ini karena kita sudah 1 jam webinar ini. Apakah fitur yang diunggulkan di Canva ini, Bu Amel? Fitur yang diunggulkan di Canva ini ya sama seperti slogannya tadi, Pak, sepertinya design anything. Jadi bisa desain apa saja, kita bisa edit saja dengan template gratisannya yang di Canva ini.
desain unggulan fitur unggulannya yaitu tadi kita bisa dapat template gratisan, juga tidak terbatas, sangat banyak. Jadi ya menurut saya apa yang diunggulkan di Canva ini ya template-nya itu tadi Pak. Selain kita bisa dapat template gratis, kita juga bisa belajar bagaimana desain yang bagus itu komposisinya seperti apa dan fontnya harus seperti apa, komposisi desainnya juga kita bisa belajar dari Canva ini untuk belajar desain juga Pak. Oke, waktu kita sudah habis, Bu Amel. Kita sudah 1 jam menyapa siswa dan guru-guru SMK 6 Jember. Mungkin ada rangkuman dari Bu Amel di sesi terakhir ini. Monggo Bu Amel. Ya, rangkuman dari saya, misal Bapak Ibu atau siswa-siswi kita ingin membuat sebuah desain, itu semuanya pasti bisa membuat flyer desain. Semuanya pasti bisa desain dengan Canva. Tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Di Canva ini juga kita tinggal pilih saja template yang mana, lalu diedit, download sesuai dengan keinginannya, PNG, JPG, atau PDF. Misal ingin membuat, maksudnya template dengan mudah dan nggak ribet. Dan juga cepat selesainya menggunakan Canva. Jadi tidak perlu install aplikasi yang kalau di laptop tidak perlu install aplikasi, cukup buka browser saja. Sudah Pak, itu rangkuman dari saya Pak. Oke, terima kasih Bu Amel. Itu di sesi hari ini kita bagaimana belajar cara mudah membuat flyer keren menggunakan canva.com. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke semuanya, khususnya siswa-siswi SMK 6 Jember, bahwa setiap kali ada event seperti ini, absennya itu diperoleh ketika kalian melakukan proses login. Memang kadang ketika kalian login kemudian ada kendala teknis, itu sistem akan masih membaca bahwa kalian sudah masuk di setiap kali ada kegiatan-kegiatan event seperti ini. Maka sama seperti ketika pembelajaran pembelajaran offline, absennya itu ditentukan ketika kalian berada di room tersebut. Maka ketika kalian sudah berada di room tersebut, sudah login walaupun muter-muter, itu menandakan bahwa kalian sudah menghadiri satu kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan. Nah, selanjutnya kalau istilahnya menjumpai kendala seperti itu, nanti kalian masih bisa melihat rekamannya. Nanti rekamannya kita akan share di kelas-kelas Teams Microsoft-nya, atau kita akan share di kelas-kelas WhatsApp-nya. Ini salah satu cara juga ketika kalian mengalami kendala teknis, tidak bisa secara lancar berinteraksi seperti ini. Saya kira itu di kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang hadir, Bapak Ibu Guru mungkin dari sekolah-sekolah lain yang ikut melihat kegiatan webinar SMK 6 Jember, pembelajaran jarak jauh di SMK 6 Jember ini. Khususnya juga siswa-siswa SMK 6 Jember yang mau hadir aktif di kegiatan ini, mau bertanya dan semuanya. Ini proses kita awal untuk kita mensiasati ketika kita masih masa pandemi seperti ini, sehingga nanti kita Bapak Ibu Guru masih bisa menyapa kalian dan kalian masih bisa bertanya langsung dengan Bapak Ibu Guru. Nanti sesinya tidak mesti dalam bentuk live event, nanti akan muncul dalam bentuk kelas-kelas tertentu, hingga kalian nanti akan bisa menyapanya atau bertanyanya tidak dalam pertanyaan tulisan. Saat ini memang untuk live event
Itu kalian bertanya lewat Q&A, question and answer-nya di situ. Tapi nanti ketika kita ngadakan meeting khusus, sama seperti kayak model Zoom, kalian nanti akan bisa bertanya langsung dengan menyampaikan lewat suara kalian dan wajah kalian bisa tampil. Di sesi berikutnya kita akan mencoba untuk sesi seperti itu, hanya mungkin nanti akan diadakan per kelas sesuai dengan kelasnya dan sesuai dengan jurusannya. Terima kasih sebelumnya Bu Amel Ya, Pak. atas materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.